Musibah pada dasarnya merupakan sesuatu yang begitu akrab dengan kehidupan kita. Adakah orang yang tidak pernah mendapatkan musibah? Tentu tidak ada. Musibah adalah salah satu bentuk ujian yang diberikan Allah kepada manusia. Ia adalah sunatullah yang berlaku atas para hambanya. Ia bukan berlaku pada orang-orang yang lalai dan jauh dari nilai agama. Namun, ia juga menimpa orang-orang mukmin dan orang-orang yang bertakwa. Bahkan, semakin tinggi kedudukan seorang hamba di sisi Allah, maka semakin berat ujian dan cobaan yang diberikan Allah SWT kepadanya. Karena dia akan menguji keimanan dan ketabahan hamba yang dicintainya. Sebagai contoh, bangsa kita tercinta sekarang ini sedang dirundung dan didera dengan berbagai musibah, mulai dari gunung meletus, banjir, dan yang tengah kita alami sekarang, yaitu wabah virus corona. Akan tetapi, sayangnya sedikit yang bisa mengambil hikmah dari musibah yang sedang kita derita. Ujian yang semestinya mendongkrak kualitas keimanan dan mengantar pada keberkahan ternyata sering membawa kepada murka Allah. Tak lain karena orang yang terkena musibah tak mampu bersikap benar saat menghadapinya. Sesungguhnya, di balik musibah itu terdapat hikmah dan pelajaran yang banyak bagi mereka yang bersabar dan menyerahkan semua kepada Allah SWT. Di antara hikmah yang bisa kita petik antara lain, yang pertama, musibah akan mendidik jiwa dan menyucikan dari dosa dan kemaksiatan. Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30 yang artinya, apa saja musibah yang menimpa kamu maka disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Dalam ayat ini terdapat kabar gembira sekaligus ancaman jika kita mengetahui bahwa musibah yang kita alami merupakan hukuman atas dosa-dosa kita. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada penyakit, kesedihan dan bahaya yang menimpa seorang mukmin hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahannya dengan semua itu. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, mendapatkan kebahagiaan atau pahala yang tak terhingga di akhirat. Itu merupakan balasan dari musibah yang diderita oleh seseorang hamba di waktu di dunia. Sebab kegetiran hidup yang dirasakan seorang hamba ketika di dunia akan berubah menjadi kenikmatan di akhirat dan sebaliknya. Nabi SAW pernah bersabda, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Dan dalam hadis lain disebutkan, kematian adalah hiburan bagi orang yang beriman. Hadis riwayat Ibnu Abi Ad-Dunya. Ketiga, sebagai parameter kesabaran seorang hamba. Sebagaimana dituturkan bahwa seandainya tidak ada ujian, maka tidak akan tampak keutamaannya sabar. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan mengujinya dengan cobaan. Barang siapa yang ridho atas cobaan tersebut, maka dia akan mendapat keridhaan Allah. Dan barang siapa yang berkeluh kesah,
maka ia akan mendapat murka Allah. Yang keempat, dapat memurnikan tauhid dan menautkan hati kepada Allah. Seperti dalam firman-Nya, Quran Surat Fussilat ayat 51, yang artinya, dan apabila kamu memberikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri. Tetapi apabila ia ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoa. Musibah dapat menyebabkan seorang hamba berdoa dengan sungguh-sungguh, tawakal dan ikhlas dalam memohon. Dengan kembali kepada Allah, seorang hamba akan merasakan manisnya iman yang lebih nikmat dari lenyapnya penyakit yang dideritanya. Yang kelima, memunculkan berbagai macam ibadah yang menyertainya. Di antara ibadah yang muncul adalah ibadah hati berupa khosyah, rasa takut kepada Allah. Berapa banyak musibah yang menyebabkan seorang hamba menjadi istiqomah dalam agamanya, berlari mendekat kepada Allah, menjauhkan diri dari kesesatan. Yang keenam, dapat mengikis sikap sombong, ujub, dan besar kepala. Jika seorang hamba tak pernah ditimpa musibah, maka biasanya ia akan bertindak melampaui batas, lupa akan kejadiannya, dan lupa tujuan akhir hidupnya. Akan tetapi, ketika ia ditimpa sakit, maka tak ada yang dapat ia lakukan untuk dirinya. Maka apakah pantas baginya menyombongkan diri di hadapan Allah dan manusia? Yang ketujuh, memperkuat harapan kepada Allah. Harapan merupakan ibadah yang sangat utama, karena menyebabkan seorang hamba hatinya bertambat kepada Allah dengan kuat. Apalagi orang yang terkena musibah besar. Maka dalam kondisi seperti itu, satu-satunya yang jadi tumpuan harapan hanyalah Allah semata. Yang kedelapan, merupakan indikasi bahwa Allah menghendaki kebaikan. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kesembilan, Allah tetap menulis pahala kebaikan yang biasanya dia lakukan saat dia sakit. Dari Abdullah bin Amr, dari Rasulullah SAW, tidak seorang pun yang ditimpa bala pada jasadnya, melainkan Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk menjaganya. Allah berfirman kepada malaikat itu, tulislah untuk hambaku siang dan malam amal soleh yang biasa ia kerjakan selama ia masih dalam perjanjian denganku. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang ke-10, dengan adanya musibah, seseorang akan mengetahui betapa besarnya nikmat keselamatan. Jika seseorang selalu dalam keadaan senang dan sehat, maka ia tidak akan mengetahui derita orang yang tertimpa cobaan dan kesusahan, dan ia tidak akan tahu pula besarnya nikmat yang ia peroleh. Maka ketika seseorang hamba terkena musibah, diharapkan agar ia bisa menyadari betapa mahalnya nikmat yang selama ini dia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang bisa kita petik dari semua ini adalah dari perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menukilkan ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tidaklah turun musibah kecuali dengan sebab dosa
dan tidaklah musibah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan bertaubat. Oleh karena itulah, marilah kita kembali kepada Allah dengan bertaubat dari segala dosa dan khilaf, serta mengintrospeksi diri kita masing-masing.